Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Namun sebelum lanjut pada pembahasannya, mohon dukungannya untuk subscribe tombol merah ini, dan tekan tanda lonceng notifikasinya, agar channel ini dapat berkembang, dan kalian orang yang paling pertama mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, terdapat seorang anak laki-laki soleh yang mempunyai orang tua yang merupakan binatang berbentuk babi. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat ketika dia ingin bermunajat, Nabi Musa akan pergi ke Gunung Tursina. Dia akan berada di gunung untuk berbicara kepada Allah. Nabi Musa sering mengajukan pertanyaan, dan Allah akan menjawabnya saat itu juga. Inilah kelebihan yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, dia akan berada di surga nanti. Siapa yang akan menjadi tetangga saya?" Petik 2. Tuhan pun menjawab nama orang tersebut, desa dan tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa turun dari Gunung Tursina dan terus mengikutinya. Memberitahu lokasi. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, Nabi akhirnya datang pada lokasi tempat yang dituju. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ, beliau berjaya bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Tuan rumah itu tidak langsung melayani Nabi Musa. Dia masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu. Setelah beberapa lama kemudian pemuda itu keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu didukungnya dengan cermat. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Apa hal ini?" kata Nabi Musa. Berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu babi itu dilap sampai kering serta dipeluk cium, kemudian diantar semula ke dalam bilik. Tidak lama kemudian dia keluar lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan, kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudiannya dihantar semula ke bilik. Selesai kerjanya barulah dia melayan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Wahai saudara, apa agama kamu?" Pemuda itu menjawab, "Aku agama Tauhid," jawabnya, "yaitu agama Islam." Nabi Musa bertanya lagi, "Abis, mengapa kamu membela babi?" "Kita tidak boleh berbuat begitu," kata Nabi Musa. "Oh, Tuan," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi ini adalah orang tua kandung saya. Tuhan mengubah wajah mereka karena mereka melakukan kejahatan. Ternyata berubah menjadi babi bodoh. Masalah mereka menyinggung Tuhan adalah masalah lain, itu urusannya bersama Tuhan. Sebagai putranya, saya masih memenuhi kewajiban masa kecil saya. Seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, saya sangat berbakti kepada orang tua saya, meskipun melihat mereka semua berubah menjadi babi, dan saya masih melakukan pekerjaan saya. Saya berdoa kepada Allah setiap hari agar mereka diampuni. Saya berdoa kepada Allah supaya mereka berubah menjadi orang sungguhan, tetapi Tuhan tetap belum mengabulkan permohonan pemuda itu. Maka pada saat itu Allah menurunkan wahyu ini kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, ini orangnya. Dia kelak akan menjadi tetanggamu di surga sebagai hasil dari pengabdiannya yang tinggi kepada kedua belah pihak. Bahkan orang tua yang sudah sejelek menjadi babi pun dia masih menjalankan tugasnya sebagai anak." Allah pun berfirman lagi yang bermaksud, "Oleh kerana dia telah berada di makam anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya, untuk tempat kedua ibu bapanya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Itulah berkat derajat anak yang soleh." Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapanya yang akan masuk ke dalam neraka. Ini juga hendaklah memiliki syarat dia dapat berbakti kepada ibu bapaknya, walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi. Mudah-mudahan ibu bapak kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Seburuk apapun perilaku orang tua kita, itu bukan urusan kita. Kami akan merawat mereka dengan penuh kasih seperti mereka merawat kami. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Tidak peduli berapa banyak dosa yang mereka lakukan, itu bukan urusan kita. Kami akan meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua kami bisa mendapatkan pengampunan darinya. Doa anak yang takwa akan membantu kedua orang tua mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh para orang tua di kuburan.
Makna perasaan anak kepada orang tuanya bukan melalui pengiriman materi, atau melalui pengiriman uang. Cinta seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah melalui doa untuk kedua orang tuanya. Dapatkan tempat terbaik di depan mata Allah. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi dan pelajaran untuk kita semua. Sebagai seorang anak hendaklah agar lebih menghormati dan selalu mendoakannya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaiannya. Dikarenakan kehilapan dan kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Dan setiap perkara yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam.